di atas 8 menit itu sejauh ini saya tidak tahu apakah itu adalah maksimal atau tidak, tapi ketika iklan kita taruh itu mengganggu kita menonton itu tidak bisa ditampilkan YouTube, jadi secara otomatis iklan ini kalau dipindahkan katanya di menit berapa yang bisa ada jedanya gitu. Jadi kalau saya selama ini kalau video di atas 8 menit biasanya saya taruh 4 iklan. Oke. Kalau di YouTube seperti ibu bilang di komunikasi di Facebook ada hal-hal yang tidak boleh yang harus kita hindari lah di Facebook. Kalau di YouTube apa kesalahan besar yang harus dihindari saat memulai channel? Jadi kita memulai, jadi seorang Facebook YouTuber yang baru mulai, apa yang tidak boleh? Oke, jadi untuk memulai dari nol di YouTube itu satu yang tidak boleh kita lakukan, kita menonton video kita sendiri itu sangat tidak boleh, karena itu bakal langsung dilihat oleh YouTube sebagai sebuah kecurangan. Jadi dia menambah jam tayangnya dengan menonton video sendiri itu tidak boleh. Yang kedua, menonton video dengan sinyal wifi yang sama itu sama juga mirip-mirip. Jadi dianggap sebuah kecurangan oleh YouTube. Jadi kalau misalnya nih, kayak saya tadi kan biar kawan-kawan nonton kan, dia pakai sinyal HP-nya sendiri. Jangan sampai kita pakai satu wifi itu bahaya. Jadi itu tidak akan dimonetisasi nanti ujung-ujungnya. Oh sampai ke situ ya? Oh, berarti dia bagaimana mereka melihat jumlah penontonnya itu berdasarkan HP sendiri, wifi sendiri. Ya, ibaratnya penonton real gitu, penonton real, ya. Tidak dibuat-buat. Ya. Oke. Apa sih tips penting Pak agar channel itu kita bisa sukses sampai menghasilkan? Kalau tips dan trik untuk channel bisa menghasilkan itu pertama jujur konsisten ya. Saya dulu juga mengalami masalah waktu seperti saya tadi katakan, saya punya jam istirahat kerja jam 12 sampai jam 2. Itu saat orang lagi istirahat saya lanjutkan video. Saya pulang kerja jam 8 malam, jam 9 malam. Ketika orang lain ngumpul nyantai, saya buat video sampai jam 12 malam. Saya melakukan hal-hal seperti itu karena ya pertama saya melihat kawan saya yang nyata menanamkan duit, jadi saya berusaha. Terus itu namanya konsisten, jadi kita konsisten setiap hari untuk upload video. Yang kedua, kita harus kalau dari saya mengikuti trending perkembangan. Jadi misalnya nih ibu suka mancing atau bapak suka mancing, kita misalnya lagi dihubungkan dengan sekarang lagi ngetop ikan cana, nah kita hubungkanlah konten-konten itu dengan konten yang berkaitan dengan popularitas saat ini. Intinya konsisten sih Pak, konsisten upload video. Iya. Nah, berarti kan memang dua hal ini Bapak Ibu bahwa konsisten. Jadi memang kalau Bapak Ibu mau Facebook, mau YouTube itu konsisten saja. Tadi bahasanya konsisten. Lalu saya ke mau nih ya Bu ya. Ini kan soal mindset ya. Kalau kita main Facebook Pro itu seperti yang Ibu lakukan, Ibu mendapatkan uang, mindset awalnya itu bukan mencari uang waktu itu ya. Nah, sekarang karena orang sudah tahu ada uang di situ, kebalikannya. Orang cari uang dulu, kesenangan itu nomor sekiannya gitu. Nah, ini kan ada cara pandang berbeda, ada cara pelaksananya yang berbeda. Jadi tentu yang di sini sangat senang ketika main Facebook dapat uang. Tapi waktu itu Ibu tidak seperti itu kan. Nah, saya ingin memberikan mindset yang ibu alami ketika saat masuk ke dunia Facebook Pro itu dulu Ibu ya, hobi dulu atau uang dulu? Hobi dulu. Hobi yang paling penting. Karena saya pikir uang itu menyusul. Kalau kita tak hobi, artinya kita akan konsisten. Jadi saya hobi main Facebook. Jadi saya memang hobi dulu, baru duit. Dan sekarang kalau sekarang udah beda, pemikiran saya sudah beda. Saya bisa menghasilkan, ternyata saya bisa menghasilkan uang di Facebook Pro. Jadi gajinya dari Facebook itu sangat berguna ya. Saya akan menyekolahkan anak saya,
dua orang di sekolah di yayasan, satu orang kuliah di Jakarta tapi sudah selesai dan sekarang akan lanjut ke Malaysia kuliahnya, yang kedua, yang satu sudah selesai, yang satu di Brunei. Jadi saya perlu banyak duit, jadi makanya sekarang saya membuka bensin saya di Facebook, saya harus menghasilkan banyak duit karena kalau penghasilan sehari-hari saya juga mengantar orang tua saya ke rumah sakit ya, seminggu 2 kali cuci darah dengan pengeluaran paling tidak satu hari 500.000 habis. Jadi hitunglah 4 juta itu untuk cuci darah aja satu bulan. Jadi tapi saya nggak menjadikan itu beban karena saya pikir pasti Tuhan tahu caranya untuk saya bisa memenuhi semuanya. Iya, begitu. Baik. Jadi kan yang berat sekarang kan Ibu ya. Sama nanti Pak Putu juga saya pengen tanya. Sebelum kita masuk ke apa? Sudah jam istirahat belum? Pikirin lagi. Nah ini sama pertanyaannya nanti. Sebelum kita istirahat, kita break. Habis ini Bapak Ibu bisa bertanya ke narasumber. Bagaimana Bapak Ibu di sini? Saya mulai dari Moni dulu. Menjaga konsistensi, menjaga dari tengah kesibukan sambil buat kue, sambil kesetresan mengejar target pesanan orang, belum lagi beban sebagai istri, anak dan suami dan orang tua. Bagaimana menjaga konsisten, bisa tetap main Facebook terus, bisa tetap menghasilkan uang terus, bagaimana kalau itu? Karena saya pasti uang yang didapat dari Facebook profil, jadi saya tuh harus tetap pegang HP sebentar. Jadi saya tak menggunakan media ya, tangan saya dengan bicara saya posting. Jadi saya cepat upload. Saya bikin video kayak tadi dalam perjalanan ya. Saya bangun, kami OTW. Jadi itu udah saya posting langsung. Saya tidak bilang nanti tidak. Saya akan melakukan detik itu juga. Karena kalau saya melakukan dia nanti saya lupa. Dan udah lain lagi. Iya, jadi saya berusaha semaksimal mungkin kejadian hari ini akan saya upload detik ini juga. Jadi begitu. Jadi nggak ada saya misalnya dalam postingan saya late post gitu, kan banyak orang late post misalnya kejadian sekarang late post gitu karena banyak kesibukan juga saya harus konsisten, saya harus bikin video detik ini juga dan saya upload detik ini juga.